Pemirsa, menjelang pertemuan penting antara Presiden Donald Trump dan Wali Kota terpilih New York Zohran Mamdani, rekan kami reporter TV One Yanri Subekti memiliki laporannya langsung dari New York. Selamat pagi waktu New York, Yanri. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Ya, bagaimana reaksi awal publik New York terhadap rencana pertemuan antara Trump dan juga Zohran Mamdani? Tentu ada dua perbedaan ya. Pertama yang mendukung atau dari kelompok progresif dari pendukung Mamdani, ini adalah merupakan langkah berani dari Mamdani. Seperti selama ini yang beberapa waktu yang terutama dalam kampanye, Mamdani selalu berseberangan dengan Trump. Dan ini adalah kesempatan untuk mengadakan pembicaraan. Seperti diketahui bersama bahwa Trump sebelum mengetahui kemenangan Mamdani, ini mengancam akan memotong bantuan atau aliran dana federal ke kota New York City dan jumlahnya cukup besar, rekan-rekan, sekitar 10% dari anggaran kota New York City, yaitu sebesar 10 miliar US dollar, cukup besar sekali. Dan diharapkan kunjungan ke White House ini akan merubah ancaman atau rencana Trump tersebut, sehingga nantinya selama menjalankan tugasnya nanti akan lebih banyak tentunya dana dari federal yang untuk menjalankan dari apa yang dikampanyekan oleh Mamdani. Dan juga ini adalah mungkin nanti diharapkan akan lebih dapat menjalankan kerjasama antara kota terbesar di Amerika Serikat dengan Gedung Putih, dan juga nanti akan mudah bagaimana kerjasama antara Mamdani untuk mengamankan kota New York City, bekerjasama dengan badan-badan penegak hukum federal seperti FBI maupun imigrasi yang ditangani atau dari federal. Kemudian dari kelompok yang menentang, yaitu dari kelompok konservasi, ini kurang setuju karena mereka beranggapan Mamdani yang ideologinya adalah komunis sosialis, mengapa diberikan tempat terutama di Gedung Putih di kawasan ataupun diperkenalkan di secara nasional atau federal. Dan kemudian juga ada kekhawatiran nantinya dari pertemuan ini Mamdani ataupun tergoyahkan dengan apa namanya yang ditawarkan Trump, ini akan menjadikan bargain, sehingga nantinya Mamdani akan menjalin kerjasama dengan federal terutama dalam kaitannya operasi ataupun kegiatan imigrasi untuk menangkap orang-orang ilegal di Amerika Serikat. Seperti diketahui bahwa imigran ilegal di di kota New York ini cukup besar, yaitu sekitar 30%, dan dikhawatirkan nanti dengan pertemuan ini Mamdani bisa tergoyahkan ataupun menerima kerjasama yang ditawarkan Trump dengan imbalan untuk mendapatkan bantuan federal. Namun kita lihat sepertinya tadi disampaikan bahwa Mamdani bertekad untuk membela kepentingan warga kota New York. Demikian juga Trump yang beberapa waktu terakhir bahkan dari pihak Gedung Putih ini memberikan ataupun membuat situasi yang tegang, di mana seperti kemarin disampaikan oleh Sekretaris Pres Gedung Putih menyatakan bahwa komunis datang ke Gedung Putih, sementara Trump juga sehari sebelumnya dalam cuitannya di media sosial mengatakan bahwa Mamdani dari Demokrat Sosialis Komunis akan bertemu dengannya. Ini tentunya merupakan hal-hal yang membuat situasi yang semakin menegang dalam pertemuan. Nanti kita akan lihat 5 jam ke depan, di mana nanti pukul 3 sore waktu setempat atau 3 dini hari, pertemuan antara Trump dengan Mamdani akan berlangsung di Gedung Putih. Rekan-rekan. Yandri, selain apa yang sudah Anda sampaikan, apa isu-isu utama yang paling dibicarakan menjelang pertemuan ini oleh warga maupun publik di sana? Ya, yang jelas seperti yang tadi disampaikan bahwa Mamdani yang menginisiasi pertemuan ini berharap agar Trump tidak memberlakukan pemotongan aliran dana federal yang cukup besar.
dan juga menjelaskan mungkin apa yang bisa dikerjasamakan karena seperti diketahui ya, misi ataupun harapan selama dari kampanye Mamdani ini akan menjadikan kota New York City sebagai kota yang terjangkau untuk hidup. Seperti diketahui selama ini beberapa terakhir ini kota New York City merupakan kota yang cukup tinggi sekali biaya hidupnya, dan juga nantinya diharapkan dari pertemuan ini akan lebih mudah membantu kerjasama antara kedua belah pihak, antara Gedung Putih dengan kota New York City, dan juga nantinya ditemukan solusi bagaimana melindungi imigran kota New York City dari policy yang beberapa waktu terakhir ini yang dijalankan oleh Gedung Putih untuk mendeportasi besar-besaran dari warga ilegal, imigran ilegal di Amerika Serikat, terlebih di beberapa kota yang berstatus sanctuary city seperti kota New York City yang melindungi imigran ilegal. Baik, baik Yandri, terima kasih atas informasinya. Kami tunggu informasi berikutnya. Silakan melanjutkan tugas Anda.